Memang sudah rencana dari jauh-jauh hari, makanya kenapa saya menunggu-nunggu banget momen. Jadi 2 minggu aku menghindari olahan tepung, minyak, dan gula, dan perubahan yang aku. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Narsi Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Ini aku baru bangun teman-teman, baru habis mandi. Sekarang mau sholat. Karena majikan belum datang teman-teman. Ini tanggal 15 Rajab, majikan tuh datangnya tuh hari Rabu tanggal 19. Tapi nggak tahu ini video kapan diuploadnya ya. Aku lagi puasa teman-teman. Teman-teman puasa nggak nih nifsu saban ini? Oke teman-teman, aku salat dulu ya. Jadi aku tuh emang udah rencana ya teman-teman kalau majikan pergi gitu. Aku tuh mau memperbanyak ibadah, lebih fokus lagi gitu. Jadi ya itu aku lakuin teman-teman. Seperti mengaji, terus ya sholat ya lebih tenang karena tahu nggak ada siapa-siapa di rumah gitu. Nah, semenjak majikanku nggak ada, aku tuh nggak semua rumah aku bersihin ya teman-teman. Ini udah mau seminggu aku nggak nyapu, nggak apa. Tapi kalau area dapur dan kamar aku setiap hari aku sapu, toilet aku setiap hari aku cuci yang di dalam kamar aku itu. Tapi kalau yang area lain karena kan nggak ada siapa-siapa, jadi ya bersih gitu. Aku udah seminggu lebih nggak keluar rumah teman-teman. Kayak bete juga ya, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi ya keluar juga ujung-ujungnya kan pasti keluar duit gitu, ngapain. Nah, aku lagi mau senam nih teman-teman, ngikutin yang di YouTube. Karena daging aku tuh kumpul semua di paha teman-teman. Ini tutorial mengecilkan paha katanya. Terus aku juga terapi lutut ya, karena lututku itu masih sakit teman-teman. Jadi aku kalau dibawa sholat itu ya, buat nekuk itu, buat melipat kaki itu masih kaku banget, sakit banget gitu loh teman-teman. Kayaknya sih aku tuh terkena osteoartritis gitu loh teman-teman. Pengapuran tulang lutut gitu. Jadi pelumasnya tuh udah habis gitu, harus disuntik. Cuman di sini tuh apa ya, berobatnya tuh 1 juta lebih kalau uang Indonya itu teman-teman. Sebenarnya sih tanggung jawab majikan. Cuman waktu interview itu majikan udah nanya gitu ya. Katanya, "Arsi, kamu punya penyakit sesuatu enggak?" Aku masa iya mau bilang iya gitu ya. Aku bilang enggak ada. Iya katanya, aku pembantu yang lama tuh katanya udah capek, bukannya dia nyagain kita, katanya kita yang nyagain dia karena sakit-sakitan terus katanya. Ya wajar aja karena dia itu pembantu lamanya itu ikut mereka sampai 26 tahun teman-teman. Dari umur 26 sampai dari umur 40 sampai umur 66 ikut mereka. Jadi udah sakit-sakitan terus dipulangin. Nah, aku sekarang tuh mau ngomong sakit tuh kayak ragu gitu, takut majikan kecewa. Kenapa waktu ditanya bilangnya nggak punya penyakit. Ya penyakit aku tuh di lutut ini loh teman-teman. Jadi tuh nggak boleh kecapean, nggak boleh kerja berat kayak gitu. Terus ya kalau bibir sih udah lama banget aku tuh ya nggak bisa makan pedas. Terus nggak bisa makan yang panas-panas gitu atau asem-asem gitu. Terus jidat ini juga awalnya di jidat aku tuh tanda bawa lahir gitu. Bawaan lahir aku laser sendiri, beli laser online gitu. Terus tuh jadinya tuh sekarang tuh sembuh enggak, hilang enggak gitu. Jadi apa ya? Ya gitu gatel gitu, kering gitu loh teman-teman. Jadi kayak kutil hidup gitu loh teman-teman. Masalahnya sih gatel, padahal dulu bawaan lahir tuh nggak itu teman-teman, nggak membesar gitu segitu-gitu aja dan nggak gatel, cuman kan di jidat loh, kayaknya tuh nggak enak banget dilihatnya tuh jelek banget gitu pikiran aku, karena aku kan sudah berhasil menghilangkan 7 tahi lalat di wajah aku, jadi aku pikir pasti ini juga pasti hilang, ternyata gagal. Dulu di mukaku itu banyak sekali tahi lalat teman-teman, ada 7 besar-besar dulu tuh. Lumayan keringetan. Jadi walaupun sedang puasa bukan berarti nggak beraktivitas ya. Ya waktunya kerja-kerja, waktunya ibadah-ibadah, waktunya olahraga-olahraga. Ya sekarang jam 5 kurang seperempat. Aku masuk dapur nanti buat bikin masak buka puasa jam setengah 6 mungkin. Karena hari ini buka puasanya maghribnya jam 6 lebih 20 teman-teman. Ya nggak ada kegiatan sih, paling nonton YouTube, ngedit-ngedit video gitu, interaksi. Kalau teman-teman, nanti kita lanjut kalau aku lagi masak ya. Aku lagi masak nih teman-teman. Aku bikin
sayur kangkung sama labu kuning. Jadi nanti aku nggak makan nasi lagi, sudah ada labu kuning ya. Bumbunya aku kasih salam aja ya, nggak aku kasih apa-apa, cuman garam sama penyedap gitu. Emang aku mau yang nggak banyak rasa gitu. Nah di sini aku sedang itu ya, bakar sayap ayam. Wow, aku kasih itu brokoli. Baunya harum banget. Ini no minyak ya, nggak ada minyak sama sekali. Aku kecilin apinya sengaja. Aku salut sama TKW Hongkong itu ya teman-teman, Masya Allah solidaritasnya tuh aku nggak nyangka segitu gedenya ya. Jadi ada kasus TKL dari Amerika, kerja baru 2 bulan di Amerikanya, dia tuh sakit dari Solo, orang Solo sakit, kemudian akhirnya dari Amerika tuh dia tuh minta dipulangin sama perusahaannya, jadi dia kesananya tuh nggak pakai agent gitu, mandiri gitu ya. Katanya sih mualaf, orang Cina terus mualaf gitu. Nah sampai di Hongkong, transit di Hongkong, meninggal orangnya itu teman-teman, meninggal dan butuh biaya 120 juta untuk memulangkan si jenazahnya ini dari Hongkong ke Jakarta. Nah dianya dari Jakarta ke Solonya juga, keluarganya tuh nggak ada biaya gitu ya, jadi butuh biaya tuh 130 juta. Dan tahu nggak teman-teman, menggalang donasi hanya dalam waktu 6 jam terkumpul 130 juta loh, Masya Allah ya. Kita itu ya pembantu, kerjaannya ngosek WC, tapi kita itu lebih punya hati ya, lebih punya nurani gitu. Padahal bukan keluarga kita, bukan siapa-siapanya kita gitu ya. Ya Allah, dan ada seorang yang namanya Miss Yuni ini juga Masya Allah baik banget ya. Dia itu dulunya sih cuman peduli sama kasus-kasus yang ada di Hongkong ya. Tapi sekarang tuh semua kasus dari mulai TKW Arab, Taiwan, Singapura, Malaysia, sampai orang yang bermasalah di Indonesia pun banyak yang minta tolong ke beliau ini ya. Ya aku nggak nyangka aja ya, 130 juta loh, gila. Kita itu kalau nabung tuh mungkin 2 tahun juga belum tentu terkumpul segitu loh. Beneran TKW Hongkong tuh luar biasa, kalian hebat. Alhamdulillah, menu buka puasa sudah matang teman-teman. Tinggal nunggu azan. Nunggu azan nih teman-teman, tinggal beberapa menit lagi. Aku ngambil sumpit dulu. Ini saudaraku nggak telepon, biasanya dia itu kalau waktunya aku makan malam tuh pasti nemenin aku makan malam. Jadi saudara sepupu gitu teman-teman, dia kerja di Taiwan. Dia tuh seumuran aku, cuman bedanya kalau anak aku udah gede, kalau anaknya dia tuh masih kecil, masih kelas TK, belum masuk SD. Karena dia udah punya anak tuh dari suami yang kedua. Jadi suami yang pertama nggak punya anak, suami yang kedua. Nah sekarang anaknya tuh sama kakaknya, jadi dia tuh kayak punya pembantu gitu loh. Kakaknya tuh dibayar setiap bulannya 1,5 juta. Ya kayak selayaknya punya pembantu aja, di gaji setiap bulan. Terus sekarang lebarannya dikasih THR, dibeliin baju. Kayak gitu. Makanya aku suka bercandain dia gitu. Aku bilang, Ang gitu, kan aku manggil dia Ang ya. Ang itu kakak gitu, bahasa Cirebon. Kamu tuh hebat loh, jadi babu aja bisa nyewa babu di rumah, bisa bayar babu. Aku bilang gitu. Ya kayak apa namanya, kayak pembantu tapi kakaknya gitu yang ngurusin anaknya tuh 2 bohai-bohai, gemoy-gemoy, laki-laki semua. Ya mungkin banyak ya yang membayar orang untuk ngurusin anak, para teman-teman kita, para TKW juga, bukan cuma saudaraku sendiri ya. Ya karena kan suaminya kerja, jadi paling suaminya kalau mau berangkat nengokin anaknya dulu, mampir sambil ngasih uang gitu. Anak 2 tuh seharinya tuh dijatah 100 buat makan, buat jajan di sekolah, buat apalah 100 gitu. Nah terus ya gimana lagi, mertua udah tua, jadi emang gak ada yang bisa dititipin lagi gitu. Jadi ya lebih aman sih ke kakaknya, dan kakaknya itu emang udah gak punya anak kecil. Anaknya yang satu di Taiwan, cowok, yang satunya lagi jadi TNI, jadi tuh nggak jarang di rumah gitu. Jadi kalau nggak ada anak 2 ini, anak dari saudaraku ya, si kakak ini
Gak ada kerjaan, malah bete di rumah sendirian aja karena suami juga kerja gitu. Aku itu sedang mencoba menjalankan tantangan 14 hari no tepung, no gula, no minyak teman-teman. Jadi aku sudah hari ke-10 ini ya, belas tidak sama sekali, total tidak makan olahan dari tepung seperti roti, mie, dan sejenisnya, kue-kue, bolu-bolu gitu. Dan aku juga tidak masaknya tidak menggunakan minyak, belas nggak menggunakan minyak, tapi kadang sih kayak ikan itu mengeluarkan minyak sendiri ya, terus ayam, terus ya selain itu aku nggak menggunakan minyak. Nah kemudian aku juga nggak menggunakan gula, tapi aku dapat manis kadang-kadang dari ubi. Kemarin aku makan ubi tuh Masya Allah manis banget ya. Terus buah-buahan juga manis gitu. Tapi kalau kayak coklat, permen, cake kayak gitu aku tuh ya alhamdulillah udah 10 hari. Dan efek yang aku rasakan itu ya teman-teman, dari kaki yang telapak kaki ini suka senut-senut gitu ya. Telapak kaki yang itunya tuh, yang jekong tuh apa ya bahasa Indonesianya? Ya iyalah pokoknya itulah tengah-tengahnya telapak kaki tuh, itu tuh udah nggak sakit lagi teman-teman. Terus badan kayak ringan yang biasanya kaku-kaku gitu buat gerak, udah enakan gitu loh teman-teman. Malam harinya saya sempatkan mengaji teman-teman, udah berapa malam ini alhamdulillah ya. Suaranya tidak saya up, takutnya teman-teman terpesona dengan suara mengaji saya. Saya tuh masih belajar ya teman-teman, belum lancar gitu, tapi alhamdulillah karena dulu waktu kecil sempat mengaji ya. Mulai berhenti mengaji tuh SMP karena berangkatnya tuh sore, sekolahnya itu pulangnya tuh maghrib, jadi udah stop mengajinya. Tapi sesekali masih mengaji sama bapak waktu itu, jadi sampai sekarang masih inget alhamdulillah ya. Walaupun udah jarang mengaji tuh karena basicnya tahu, jadinya masih bisa gitu. Alhamdulillah ya teman-teman, udah sholat, udah ngaji. Baiklah teman-teman, mungkin videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih buat yang selalu menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.